Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam, Pak. Malam, Pak. Malam, Pak. Apa kabar? Apakah kalian semua sehat? Alhamdulillah baik Sehat, Bapak. sehat, Pak. Pak. Baiklah. Sehat. Udah pada ambil absen di grup? Udah, Pak. Belum, Belum Pak. Yang belum silakan ambil dulu absennya. Oh Oke, ya, Pak. Pak. Ya, Pak. Oke, Pak. Udah, Pak. Udah ambil saya, Pak. Ya kayak sudah. Materi sudah saya kirim ke grup. Jadi kalian juga bisa lihat di sana. Baiklah, saya akan menerangkan pada materi kali ini yaitu menjelaskan dan mempraktikkan pemrograman visual. Pertama, komponen visual dasar. Ada yang tahu dengan komponen visual dasar? Tidak Pak. Baiklah, Tidak, di sini Pak. saya akan jelaskan. Komponen Belum, visual Pak. Belum. adalah berbagai objek yang digunakan dalam membangun program berbasis Windows. Jadi berbagai objek yang digunakan dalam membangun program berbasis Windows ini, contohnya yaitu misalnya ada toolbar seperti komponen-komponen yang ada di Windows, ada menu bar, toolbox, project, dan project Windows, dan banyak lainnya. Baiklah, lanjut. Yang kedua, fungsi dan contoh kegunaan komponen dalam Java. Yang pertama ada komponen JLabel. Sebelum kita mulai bahas ini, pertama kita buka dulu NetBeans. Udah bisa dilihat NetBeans-nya? Belum, Pak. Udah, Pak. Cuman Kok PPT, saya Pak. belum? Enggak. Pak Rius kebalik, Pak. Udah, Pak. Udah? Udah, Pak. Udah. Udah. Udah, Pak. Udah. Tadi yang pertama yaitu ada JLabel. JLabel itu pada pertama kali kita membuka NetBeans yaitu dengan membuat sebuah form baru, yaitu dengan cara pilih di file, pilih new project, dan buat nama Java application, lalu next, yaitu kita buat projectnya. Jika sudah, maka akan tampil dalam bentuk Java application. Lalu kita pergi ke default package, lalu kita new, lalu ambil jpanel form. Lalu kita buat nama formnya. Lalu akan tampil seperti ini. Bapak izin matikan kamera ya Bapak. Soalnya Ya. jaringan saya susah. Oke. Baik, Baik, Pak. kita lanjut. Di sini bagian kanan ini banyak berbagai komponen yang ada dalam Java. Dari bagian swing containers, ada swing control, ada property-nya. Baiklah, yang pertama kita akan menggunakan JLabel. JLabel itu saya jelaskan dulu. JLabel merupakan komponen yang biasa digunakan untuk menampilkan teks yang pendek.
Dalam prakteknya, komponen ini bisa digunakan untuk menampilkan ikon, gambar berukuran kecil, ataupun untuk menampilkan ikon plus teks. Jadi, komponen JLabel ini bisa untuk menampilkan teks atau sebuah ikon. Di sini saya contohkan. Ini di bagian kanan nih, swing control, ada tulisan label nih, ini JLabel. Kita tarik, atau kita drop ke dalam form. Lalu ada tulisan JLabel 1 dalam form. Dan selanjutnya, apabila kita ingin merubah namanya, bisa di bagian properties. Dan ada tulisan teks, JLabel 1 ini diklik, lalu dihapus, bisa kita ganti dengan tulisan lainnya. Atau dengan icon atau gambar. Dengan klik bagian kanan nama ini, bagian icon, klik bagian icon. Kita cari gambarnya. Lalu nanti tekan OK, baru ada gambar nanti. Misalnya icon atau logo. Baiklah, selanjutnya yang kedua yaitu ada getTextField. getTextField adalah kelas yang berguna untuk menciptakan objek yang ditunjukkan untuk masukkan data status baris. Jika ingin menggunakan password, bisa menggunakan kelas getPasswordField. Jadi bentuknya di bagian ini getTextField. Ini getTextField. Kita drop. Di getTextField ini kita bisa mengisikan nanti kalau apabila programnya sudah jalan, bisa mengisikan nama. Atau kita juga bisa menggunakan password field. Baiklah, apabila sudah membuat tadi seperti getTextField dan getPasswordnya, nanti desain gambarnya seperti ini. Jika sudah dijalankan, Pandangan pertama awal aku keluar.
Maaf, salah tekan saya keluar. Baik, Pak. Baiklah, nanti kalau jalankan nanti hasilnya seperti gambar ini. Nah, ada nampakan? Kelihatan, Pak. Nah, nanti username ini pakai JTextField, field, bagian password tuh pakai JPassword. Baiklah, selanjutnya ada yang ketiga yaitu JButton. JButton berguna untuk membuat objek tombol yang dapat dilengkapi dengan judul tombol maupun icon. Contoh pada program yaitu menggunakan JButton, yaitu pertama buat desainnya seperti ini. Kita menggunakan dua form. Yang pertama yaitu apa namanya? Ini sama kayak di e-learning atau di form login. Nah, ini awal pertama ya. Lalu kita juga buat bagian dalam selanjutnya. Nah, seperti yang bagian form kedua nih. Nanti jika kalian double klik pada tombol login ini, pada ini jabatan, tombol login ini jabatan, kita double klik, lalu kita isikan codingannya seperti ini. Ada bagian username, password, nah, lalu ini kita lanjutkan ke selanjutnya yaitu di bagian tombol exit. Dan buatkan codingannya seperti ini juga. Jika sudah kita buat codingannya, lalu kita jalankan dengan menekan Shift plus F6. Nanti hasilnya seperti ini. Apabila sudah berjalan, nanti awalannya seperti ini, latar mukanya. Masukkan username seperti yang dibuat codingan tadi, masukkan password, lalu tekan login. Dan setelah kita tekan login, maka akan masuk ke dalam form yang kedua. Selamat datang di aplikasi. Jika kalau password atau username-nya salah, maka akan ada pemberitahuan atau peringatan yang datang seperti gambaran ini. Baiklah, sampai di sini ada yang kurang paham atau bisa dipertanyakan? Belum ada, Pak. Yang lain? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak. Baiklah, jika tidak kita lanjutkan. Yang selanjutnya yaitu ada J Combo Box. Yaitu kotak combo yang memadukan fitur field text dan list dapat diimplementasikan dengan menggunakan J Combo Box. Jadi J Combo Box itu seperti ini. Pada ini J Combo Box. Pada kode labor nih ada item 1. Jadi kita bisa membuat banyak item, misalnya item 1 sampai item 5 gitu. Jadi nilai yang dipilih pada kotak combo bisa diperoleh. Perlu diketahui get selected item menghasilkan item yang sedang sorot. Hasilnya bertipe objek. Itulah sebab jika objek yang terdapat pada kotak combo adalah string, maka diperlukan untuk mengkonversi ke string dengan memberikan string. Yaitu contoh dalam programnya seperti ini. Desainnya juga seperti ini, yaitu labor komputer. Kita buat dulu kode labor, jenis labor, kapasitas komputer, kualitas komputer. Kita pasang, letakkan J Combo Box, terus J Text Field 3 dan J Button Exit 1.
Lalu jika sudah membuat desainnya, lalu kita masukkan codingannya dengan klik kanan pada combo box yang tadi, yang bagian kode labor tuh. Kita buat codingannya yaitu dengan cara klik kanan pada combo box, lalu ke event, action performance, dan ketik codingan bawah ini. Jika sudah membuat codingan tersebut, lalu kita run aplikasi atau jalankan dengan tekan F6, maka hasilnya akan seperti ini. Kode labor komputer ini, program labor komputer ini, kode labor kita akan memilih item yang ketiga, jenis labornya Asus, kapasitas komputer 20, kualitas komputer menengah ke bawah. Jadi bagian kode labor ini kita bisa memilih gitu. Dari item 1 sampai item 5. Nanti munculnya akan secara ke arah ke bawah. Selanjutnya yaitu J radio button dan button group. Jika ingin menampilkan pilihan yang diwujudkan dalam bentuk grup tombol radio, dapat menggunakan sejumlah komponen J radio button. Kemudian tombol-tombol tersebut disatukan dalam button group. Kelas button group adalah kelas yang digunakan untuk membuat pemakai hanya bisa memilih satu dari jumlah tombol radio. Button group tidak akan mengubah tampilan frame. Kegunaan button group untuk mengelompokkan J radio button yang akan dipakai sehingga jika ada lebih dari satu radio button, maka hanya satu button saja yang akan berfungsi. Jadi jika kita menggunakan J radio button seperti ini, yang ini ada bulat-bulat nih, ada 3. Ini nama J radio button. Jika kita menempatkan di button group, jadi ketiga ini kita hanya bisa memilih satu. Jika kita tidak meletakkan di button group, maka kita bisa memilih semuanya. Jadi pada program ini kita buat dulu desainnya. Lanjut kita buat codingannya. Kita masukkan dalam tombol proses codingan ini. Setelah dibuat codingannya, lalu kita bisa menjalankan programnya. Pada saat kita menjalankan programnya, kita misalnya memilih ibu kota Indonesia ini. Lalu kita proses, maka hasil keluarnya ada di JText area. Jika kita memilih semuanya, maka yang di JText area ini akan muncul dari hasil dari ketiganya. Lanjut, ada J checkbox. Checkbox adalah komponen yang biasa digunakan untuk memilih salah satu pilihan di antara dua kemungkinan. Jadi checkbox itu sama seperti radio button, tapi kalau radio button tadi berbentuk bulat, tapi kalau checkbox ini berbentuk kotak. Apabila kita tekan checkbox ini, dia akan mengeluarkan tanda centang. Jadi kita akan buat contoh dalam programnya menggunakan checkbox, yaitu warung makan atau restoran ini. Pada yang pertama ada soto, yang kedua bakso, 3 sate, dan keempat empek-empek. Dan kita letakkan JText ada 4, radio buttonnya ada buttonnya, button ada 2. Lalu JText satu lagi dari bawah di bagian total. Lalu pada tombol hitung masukkan codingan seperti ini. Jadi pada codingan
kita membuat pada bagiannya dulu. Di bagian checkboxnya itu ada dibuat pakai kayak gini, pakai if, else. Jika kita tekan ada yang benar dan ada yang salah, dan true ada yang false. Jika sudah, kita lanjutkan menjalankan program tersebut, dan jika sudah muncul programnya, maka kita akan memilih beberapa, yaitu misalnya kita menekan bagian soto sama bakso. Nah, ini di checkbox ini ada bagian centangnya. Kalau di bagian radio button tadi kan berbentuk titik gitu, titik bulat hitam. Nah, bagian text field kita isi bagian soto 10 dan baksonya 2. Lalu kita tekan tombol hitung, totalnya jadi 64.000 dan keluar hasilnya. Jika kita pengen menghapusnya, tekan tombol hapus. Baiklah, sampai sini ada yang sudah mengerti? Kalau ada masih ragu bisa ditanyakan. Tidak, Pak, Pak. saya mau tanya, Pak. Ya, saya mau tanya, Pak. Ya, Sudah paham, Pak. Lanjut, Pak. Saya mau tanya, Pak. ya. Mau tanya siapa? Pak, kalau misal J text field tadi itu apa bisa untuk ngisi tulisan yang banyak-banyak ke bawah gitu, Pak? Maksudnya nggak cuma sebaris gitu, apa gimana? Pada bagian J text field ini kita sini saya contohkan. Misalnya J text field. J text field ini kalau hanya misalkan kita mengisinya cuman satu baris-baris saja gitu. Jadi kalau banyak kita menggunakan, kalau text field bisa sih kalau banyak ke bawah. Kalau sesuai tergantung kita membuat programnya. Misalkan kita membuat alamat rumah, dia akan panjang, nanti akan turun dia tuh ke bawah, panjang dia ke bawah. Misal alamat rumah panjang. Jadi Oh ya, Pak. Ya. kalau untuk membuat sebuah formulir, dia bakalan pendek, cuma satu baris. Atau user login dia akan satu baris gitu. Ya, Pak. Ya, Pak. Udah mengerti? Alhamdulillah, Pak. Sudah, Pak. Baiklah, selanjutnya entah lagi apa, lagi menerangkan. Iko lah, entah pakai wifi, maku tamatian lah. Ya, lambat jadi ngantah. Baiklah, kita lanjutkan. Yang selanjutnya yaitu ada JText Area. JText Area adalah kelas yang memungkinkan menyajikan teks yang terdiri dari beberapa baris. Jadi JText Area itu ada pada bagian kolom yang besar nih, untuk menampilkan hasil dari yang di atas ini. Pada contohnya penggunaan programnya itu ada pada ini daftar reseller toko. Kita buat dulu, ada buat nama, nomor HP, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir. Lalu kita pakai JText field, lalu ada button view. Dan satu buat JText area bawah. Setelah itu kita isi codingannya di bagian tombol view, button view. Jika sudah,
mengisi codingannya Button View ini, maka kita jalankan programnya dan kita isi get text fieldnya itu, misalnya namanya, nomor HP, alamat, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Jika kita tekan tombol view, maka hasilnya seperti ini keluar. Nah, baiklah. Ada yang ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Belum, Pak. Oke, saya akan memberikan tugas, nanti saya akan share ke grupnya. Jadi tugasnya itu membuat sebuah program ya. Oke, Pak. Jadi buat programnya dari materi yang kita buat ini. Baiklah, materi ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat dan dapat kalian pahami semuanya. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.